Nah, dalam riset ya, dalam baik itu disertasi maupun juga paper gitu ya, kita sering menyajikan yang namanya statistik deskriptif gitu ya. Dan dalam statistik deskriptif itu kita ada lakukan penyebaran kuesioner ya. Kuesioner kita dapatkanlah unsur demografi ya kan. Unsur demografi meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan ya kan, lama menjadi penyuluh, jumlah pelatihan di bidang pertanian yang pernah diikuti gitu kan. Nah, ini semuanya adalah unsur demografi gitu ya yang melekat dari karakteristik responden gitu ya. Dan tentu saja kalau memang ini kita ingin kita lihat apakah variabel demografi ini gitu ya atau juga atribut lah ya kita bilang ya. Atribut demografi ini berpengaruh atau tidak terhadap hubungan antar variabel. Bisa jadi terjadi pengaruh juga juga bisa jadi tidak ada pengaruh. Makanya kita uji gitu ya. Kita uji lah ya. Jadi Bapak Ibu nanti eh, selain kita menyatakan hipotesanya pengujian teori, juga kita lakukan pengujian eh, dampak masuknya demografi. Ini penting ya. Ini penting. Kalau kalau orang Eropa gitu kan, itu sangat mementingkan isu gender katanya. Setiap segala aspek itu isu gender penting katanya kan. Nah, sehingga ada lahirlah gitu kan eh, sejauh sejauh mana gitu kan peranan dari misalnya kaum wanita keterwakilannya di aspek di apa di legislatif. Kenapa harus ada syaratnya 30% ya kan wanita itu harus ada di legislatif di Indonesia. Itu resmi kan peraturan KPU ya kan. Jadi harus terisi dia 30%. Nah, berarti dalam keputusan legislatif gitu ya, baik itu fungsi pengesahan maupun juga fungsi apa ya, fungsi pengawasan gitu ya, maka faktor gender berpengaruh gitu kan terhadap proses penyusunan anggaran kan gitu. Maka uh, kita buktikan secara empiris. Nah, ini kalau yang mau sektor akuntansi sektor publik, uh, faktor gender itu berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran, baik itu di anggaran di pemerintah daerah maupun juga di pemerintah pusat gitu kan. Kalau kalau mau kita teliti faktor demografi. Nah, sekarang bagaimana desainnya secara statistik kan gitu kan untuk menguji itu. Nah, ini yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat ya, riset-risetnya. Nah, pernah ada judul jumlah anggota dewan berpengaruh terhadap akuntabilitas, kecepatan penyampaian LKPJ, gitu kan, keefektifan pengawasan, kan gitu kan. Itu banyak judul-judul seperti itu. Jadi itu bisa menambah novelty kita. Nah, juga di riset-riset akuntansi itu sendiri juga nah, mau kita uji dia pengaruhnya secara kita uji faktor demografi ini masuk pada unsur pengujian aspek baik itu pengujian langsung, pengujian tidak langsung maupun juga pengujian yang memperkuat hubungan antar variabel. Faktor demografi juga berperan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya sejauh mana pengaruh penjualan ya kan? Pengaruh penjualan yang dipengaruhi oleh beban penjualan gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat ya beberapa telahnya.
Izin, Prof. Suara Prof tidak terdengar, Prof. Ya, tadi ada kendala jaringan ya. Terima kasih. Nah, jadi ini ya, unsur unsur demografi ini berpengaruh. Maka dianalisa, gitu kan, baik itu pendekatan statistiknya mau menggunakan SPSS, gitu kan, kemudian Smart PLS, atau juga menggunakan AMOS, gitu kan. Nah, ini bisa kita selesaikan, gitu kan. Jadi bisa diambil temuan baru, gitu ya. Nah, terlebih dahulu Excel-nya itu ditabulasi, gitu ya. Ditabulasi, kalau kita mau bicara demografi tadi, perempuan, laki-laki, kodenya 10, gitu ya. Atau juga kodenya usia, gitu kan. Yang usia 30, kodenya 1. Usia 40, kodenya 4049, kodenya 2. 5059, kodenya 3, ya kan. Pendidikan begitu juga. Jadi itu semuanya ditabulasi. Nah, setelah ditabulasi, maka bisa kita apakan ya, kita selesaikan tadi di analisa multigroup. Di Smart PLS itu namanya multigroup analysis, ya kan. Di AMOS itu namanya multigroup, ya. Di SPSS itu namanya multinominal group, gitu kan. Nah, itu ada menu-menunya tersendiri untuk menyelesaikan case-case demografi ini, gitu ya. Itu saya kira perlu diterapkan nantinya di disertasi Bapak Ibu. Dan inilah kalau kita lihat di Smart PLS, gitu ya, terutama Smart PLS versi 4. Nah, ini bagaimana unsur demografi ini masuk ya ke dalam menu-menunya, gitu ya. Dan dari hasilnya terdapat kelompok grup ya di sini. Dan kelompok grup tersebut ya di start calculation. Dari start calculation itu muncul model. Jadi untuk analisa multigroup itu masuk di rumusan masalah, masuk di hipotesis, ya kan? Jadi kalau kalau misalnya aspek demografinya ada 7, berarti akan menambah potensi rumusan masalah 7. Ya, hipotesanya tambah 7. Ditambah lagi kalau misalnya menggunakan moderasi, gabung lagi menggunakan mediasi, gitu kan? Nah, jadi pengaruh dari multigroup itu di mediasi maupun juga di moderasi dihipotesakan ya, dan dihipotesakan otomatis dibahas, gitu ya, dibahas di pembahasan. Jadi disertasinya bertambah ya, bertambah novelty-nya, bertambah originalitasnya, bertambah kontennya, dan bertambah kemungkinan untuk possibility-nya publish, nah, dalam bentuk beberapa paper. Nah, ini ya yang dalam hal ini topik kontemporer yang bisa kita manfaatkan ya untuk pengembangan disertasinya supaya papernya lebih apa gitu kan, lebih tinggi novelty-nya. Ini saya kira. Jadi bukan hanya sekedar uji pengaruh aja, gitu kan. Kebanyakan orang ya ujinya pengaruh pengaruh X terhadap Y di mediasi udah cukup, gitu kan. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi inilah yang perlu ditambahkan ya untuk memperkuat atau menggali ya unsur novelty yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Nah, jadi ini novelty-nya. Kemudian juga yang saya mau nyampaikan ini ya, bahwa saja dalam penyusunan disertasi, nah ini jangan terjadi salah kaprah. Ya, banyak mahasiswa ini salah kaprah dalam mengoperasionalkan Smart PLS. Mentang-mentang dari Smart PLS itu mudah dipakai, gitu kan, seenak seenaknya saja main regres, gitu kan, seenaknya saja main run, gitu kan. Ya tidak bisa. Ya, jadi kalau kita lihat lihat kamarnya ya, jangan salah kamar. Nah, ini ya. Jadi orang mau meneliti disertasi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing fund pada bank katanya kan. Lantas dia gunakan pakai SEM PLS. Lantas dilakukannya author model, dilakukannya model prediktif, model diskriminan validity keluar, gitu kan. Udah jelas salah, gitu kan. Coret. Ya, hapus. Ya kan, hapus di pembahasan itu. Tidak ada yang namanya data sekunder itu, yang namanya pengujian validitas. Tidak ada author model itu di data sekunder, tidak ada, gitu ya. Jadi jangan salah. Nah, jadi jangan gunakan menu ini ya. Jadi jangan gunakan menu ini untuk data sekunder ya. Untuk data sekunder gunakan ini. Ya, regression. Itu lebih tepat, gitu kan.
Kalau kalau dianggap regressionnya ini nggak mumpuni, nggak lengkap, ya pakai alat lain, ya kan? Alat lainnya ya apa? Misalnya menggunakan Stata, oke, gitu kan? Time series, ya kan? Karena dia data panel, data pooling ya, gunakan regression. Nah ini, jadi jangan jangan gunakan ini. Yang kebanyakan mahasiswa pakai ini dia, otomatis coret, gitu kan? Tunda sidangnya, ya ganti pembahasannya, bongkar tesisnya, bongkar disertasinya ya. Ini yang banyak salah kaprah. Jadi itu ya yang perlu saya tekankan di sini kesimpulannya ya. Jadi untuk case-case-nya linear, non-linear, multiple gitu kan, untuk data sekunder, untuk data primer PLSM, apakah PLSM-nya basis varian atau PLSM-nya basis kovarian. Nah ini. Dan dan apa ya? Model persamaannya ya model figurnya dalam bentuk square ya. Jadi dalam bentuk square segi empat gitu ya. Jadi bukan bentuk rectangle atau bentuk elips gitu kan. Nah, kebanyakan mahasiswa pengaruh profitability terhadap return saham. Lantas dia gambarkannya indikatornya profitability itu ada asset test ratio, quick ratio, account receivable effectiveness katanya gitu kan. Lantas muncullah profitability dan berpengaruh terhadap return saham. Coret, salah gitu ya. Nah, jadi tidak tepat ya. Salah salah gunakan salah kamar ya. Salah menu. Jadi harusnya masuk menu regression tapi menu um, SEM. Nah, itu ya. Ini yang terjadi sering gitu ya. Jadi supaya tidak terulang, nah ini makanya perlu perkuliahan ini kita sampaikan secara umum gitu ya. Nah, itu aja saya kira. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Hmm. Izin Prof, yang kemarin materi beberapa minggu yang lalu belum Prof kirim. Oh Sama iya ya. Nanti saya kirim sekalian ya. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya. Saya pun tidak bisa lama-lama. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.